A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul, katakan oleh ya Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah Tuhan yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mengebus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki hasud apabila ia dengki. Shadaqallahul azim. Surah Al-Falaq ini asbabun nuzulnya sama dengan surah An-Nas. Karena kedua surah ini disebut oleh Rasulullah namanya Al-Mu'awizatain, dua surah perlindungan. Saya ulangi lagi, bulan yang lalu kita bahas asbabun nuzul surah An-Nas, sama dengan asbabun nuzul surah Al-Falaq ini, yaitu ketika Rasulullah SAW terkena guna-guna, terkena santet begitu yang dipasang oleh orang Yahudi, sehingga Rasulullah mengalami sakit yang belum pernah dialami, sakit yang aneh, sakit yang parah. Ketika itulah turun surah Al-Mu'awizatain, surah An-Nas dan surah Al-Falaq sekaligus. Lalu dijadikan oleh Rasulullah sebagai penangkal pengaruh dari guna-guna, dari santet, dari sihir yang dilakukan oleh orang Yahudi. Riwayat lain dari Ibnu Abbas, Rasulullah mengalami sakit yang parah. Lalu datang dua malaikat kepada beliau. Malaikat yang satu duduk di sebelah kepala beliau, sementara malaikat yang satunya lagi duduk di dekat kaki beliau. Saat itu malaikat yang ada di dekat kaki beliau berkata kepada malaikat yang duduk di kepada beliau, "Apa yang kau lihat?" Malaikat yang ada di dekat kepala Rasulullah menjawab, "Rasulullah terkena guna-guna." "Apa itu guna-guna?" Maka malaikat yang di dekat Rasulullah itu menjawab, "Guna-guna itu adalah sihir." Lalu malaikat yang ada di dekat kaki lagi bertanya lagi, "Siapa yang membuat sihir ini?" Lalu dijawab malaikat yang di dekat Rasulullah, yaitu Labib bin Aslam al-Yahudi, berupa gulungan yang disimpan di dalam sumur keluarga seseorang yang diletakkan di sebuah batu yang sangat besar. Maka datanglah engkau ke sumur itu, timbalah airnya dan angkat batunya. Kemudian ambillah gulungan itu dan bakarlah. Setelah mendengar percakapan dua malaikat tersebut, pada pagi hari Rasulullah mengutus seorang sahabat beliau nama Ammar bin Yasir dan sahabat yang lainnya ke tempat yang disebutkan dua malaikat yang semalam datang kepada Rasulullah. Ketika Ammar bin Yasir dan sahabat yang lain tiba di sumur yang dimaksud, tampak oleh mereka air sumur itu merah, seperti merah darah. Ya, mereka pun kemudian menimba air, lalu mengangkat batu besar yang ada di dalamnya, kemudian mengambil gulungan yang ada di bawah dan membakarnya. Ternyata di dalam gulungan itu ada tali yang semuanya jumlahnya 11 simpul. Saat itulah turun dua surah An-Nas dan Al-Falaq atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali Rasulullah membaca satu ayat, maka setiap itu terbukalah simpulnya dari An-Nas dan Al-Falaq itu. Inilah asbabun nuzul surah Al-Falaq dan An-Nas. Jadi berbarengan, sama ya Bunda ya. Karena itu surah ini adalah surah perlindungan.
Sebaiknya selalu kita baca selesai sholat, mau tidur, mau berangkat kemana-mana. Bunda mau naik motor, naik mobil, naik pesawat, naik kapal, berangkat, jangan lupa baca surah ini. Dijauhkan, dilindungi oleh Allah ya dari sihir, santet, guna-guna, hipnotis, dan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Ya, ini surah perlindungan. Bahkan surah ini bisa dijadikan sebagai ruqyah, obat, baik penyakit jasmani atau penyakit rohani. Ya, mau tidur baca surah ini. Surah ini dibaca oleh Rasulullah selesai sholat Jumat, yaitu 4 surah Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, An-Nas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, maka Allah akan ampuni 7 dosa yang lalu, 7 hari yang lalu, dan 7 hari yang akan datang. Ini bagi bapak-bapak wirid selesai sholat Jumat. Nah, itu asbabun nuzul ya Bunda ya. Lalu sekarang isi kandungannya. Surah ini diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi hijrah, makanya disebut dengan surah Makkiyah. Ya, berbarengan dengan surah An-Nas yang kita jelaskan minggu yang lalu. Jumlah ayatnya ada 5 ayat. Ya, ada 5 ayat. Diawali dengan kalimat qul. Ya. Sebagaimana penjelasan yang sebelumnya, kata qul ini adalah menunjukkan bahwasanya membantah keraguan orang-orang Quraisy kafir waktu itu. Oh, Quran itu buatan Muhammad, ciptaan Muhammad, ucapan Muhammad, kata orang kafir. Nah, kata qul ini membantah nih. Katakan oleh Muhammad, berarti Quran itu benar-benar Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Jadi benar-benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu birabbil falaq, saya berlindung kepada Allah Tuhan yang menguasai waktu subuh. Jadi diawali dengan kita berlindung kepada Allah dari waktu subuh. Waktu subuh ini waktu yang luar biasa, di mana kejahatan yaitu dilakukan umumnya di waktu subuh. Ya, karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari waktu subuh. Waktu subuh itu waktu yang sangat mustajabah. Ya. Di mana sholat subuh itu sholat yang memiliki keistimewaan dari sholat yang 5 waktu lainnya. Dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu istimewa. Di antara keistimewaannya, sholat subuh nggak boleh dijamak, tidak boleh dikosor. Nggak ada temennya. Mana? Ada sholat subuh dijamak, dikosor, nggak ada. Zuhur, asar bisa dijamak, bisa dikosor. Maghrib, isya bisa dijamak dan bisa dikosor. Tapi subuh tidak bisa. Kemudian yang kedua, sholat subuh itu panggilan ajannya berbeda. Ada tambahan kalimat as-salatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Ya, kalau di Mekah, di Madinah, ajan muazzinnya, as-salatnya itu kalimatnya dibaca oleh muazzin panjang, naumnya pendek, makanya pada sholat ke masjid, ke musola. Tapi di kita naumnya yang panjang, sholatnya yang pendek. As-salatu khairum minan naum. Nah, di Mekah ada ke masjid. Kalau di kita as-salatu khairum minan naum. Nah, akhirnya pada tidur. Ya Bu ya. Makanya Bunda, kalau suami anak laki-laki Bunda masih tidur, bangunkan. Belum bangun, percikan air ke wajahnya. Belum bangun, silakan ambil ember. Insya Allah. Ya Bu, subuh itu luar biasa. Bahkan sholat sebelum subuh saja istimewanya hebat banget nih. Khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat sunnah sebelum subuhnya saja
lebih baik daripada dunia beserta isinya, apalagi sholat subuhnya. Karena istimewa itulah ya, hanya hamba-hamba Allah pilihan yang melakukan sholat subuh berjamaah di masjid. Allah Akbar. Nah, di waktu itulah ya setan dengan berbagai cara supaya kita tidur dengan lelapnya. Ya, setan itu kan punya 3 ikatan ketika seorang itu tidur. Ya, bangun baca doa, ikatannya 1 terlepas. Kemudian ke kamar mandi kita wudhu, kita mandi kita wudhu, ikatan kedua lepas. Kita sholat, ikatan ketiga lepas. Setan sulit menggoda orang yang berusaha untuk bangun malam. Makanya dia berusaha untuk mengincingi kita, mengikat kita supaya tidak bangun subuh. Ya, waktu yang mustajabah, doa diaminkan oleh para malaikat. Ya Bunda ya, sholat subuh. Makanya kejahatan pun banyak dilakukan di waktu subuh. Ketika orang tertidur lelap, orang-orang yang jahat pun berusaha dengan berbagai cara. Orang pada lalai, makanya perampok, maling, ya, kemudian santet, guna-guna itu dilakukan di waktu subuh itu sangat lancar. Karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga waktu subuh itu Allah. A'udzu birabbil falaq. Malaikat pun Bunda beda. Malaikat subuh itu berbeda dengan malaikat zuhur, asar, maghrib. Kenapa? Karena seluruh malaikat berkumpul di waktu subuh. Malaikat malam, malaikat siang berkumpul di waktu subuh. Makanya orang yang berdoa saat itu mustajab, doanya diaminkan oleh para malaikat. Malaikat pun mendoakan orang yang beribadah di waktu subuh. Karena itulah kita minta kepada Allah selalu berlindung agar kita dijauhkan dari orang-orang yang jahat, wabil khusus di waktu subuh. Rasulullah mengalami santet itu di waktu subuh, guna-guna sihir itu di waktu subuh. Jadi pergantian siang malam, malaikat kumpul di waktu subuh. Kemudian ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluknya. Makhluk Allah ini seluruh makhluk ciptaan Allah, baik jin, manusia, setan. Berlindung kita kepada Allah dari kejahatan seluruh makhluknya. Ya, makhluk Allah ini ada yang zalim kepada kita, melakukan kejahatan ya dengan berbagai cara. Surah Al-Falaq ini kita minta agar Allah jauhi kita dari kejahatan. Apalagi seringkali ibu-ibu yang di rumah suaminya bekerja sendiri, kemudian ada orang yang datang, ya lupa karena dihipnotis, akhirnya seluruh barang di rumah hilang. Dan itu sering kejadian. Motor, perhiasan, handphone, semuanya hilang. Setelah hilang, setelah orang itu keluar, baru ingat semua. Ternyata dia dihipnotis oleh orang yang menggunakan kekuatan jin, sihir bersamanya. Nah, dengan surah Al-Falaq ini Allah jauhkan tuh, Allah lindungi kita min syarri ma khalaq. Makanya kalau Bunda di rumah kita baca, di jalan kita baca, agar kita dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sebelum turun surah Al-Falaq ini dia selalu minta kepada Allah perlindungan dengan bacaan-bacaan yang banyak sekali. Tapi ketika surah Al-Falaq ini turun, dan Anas tentunya, dia selalu membaca surah ini dimanapun berada. Makanya surah ini surah yang mesti kita baca, ya, karena perlindungan Allah kepada makhluk Allah itu banyak. Makhluk Allah itu bisa gunung, ya kan ya. Nah, ketika kita baca surah ini, Allah jauhkan tuh, ya, banyak hal-hal yang kita ambil pelajaran dari musibah banjir, musibah tsunami, musibah Semeru, gunung meletus. Ya, di antaranya masjid tetap kokoh berdiri. Ketika tsunami Aceh, masjid kokoh berdiri, padahal sekitar rumah hancur.
Ketika banjir bandang di Situ Gintung misalnya, masjid berdiri tegak kokoh, pada sekitarnya hancur. Kemudian Gunung Semeru, rumah-rumah hancur kecuali ada masjid yang berdiri kokoh. Nah itu kenapa? Karena gunung itu makhluk Allah, ciptaan Allah. Air itu ciptaan Allah, laut ciptaan Allah. Karena itulah Al-Falaq ini kita minta kepada Allah perlindungan dari kejahatan makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rumah yang sebelahnya hancur, kanan kirinya hancur, kena erupsi. Tapi ada rumah yang berdiri kokoh. Kenapa? Karena ternyata orang itu orang yang ahli ibadah. Rumahnya diisi dengan bacaan Al-Quran, bahkan seringkali khatam Al-Quran. Orangnya dermawan, Allah lindungi. Sama dengan kebakaran di sebuah tempat, seluruh ruko-ruko, toko-toko pada kebakar. Tapi ada toko yang tidak terbakar. Padahal separuhnya kanan kirinya hancur terbakar. Ada apa itu? Itu memperlihatkan kepada kita bahwasanya hamba Allah yang taat kepada Allah, Allah lindungi, Allah selamatkan. Bahkan warungnya pun tidak kena jilatan api. Ya Allah, itu diperlihatkan. Harusnya kita mengambil pelajaran dari apa yang terjadi selama ini. Makanya yuk kita baca surah Al-Falaq agar kita dijauhkan dari kejahatan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang ketiga, wa min syarri ghasikin idza waqa, dari kejahatan malam apabila telah gelap malam, telah gelap gulita. Memang kejahatan ini umumnya terjadi di malam hari kan. Perampokan, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, umumnya memang ada juga di siang bolong ada, tapi umumnya malam hari. Diskotik penuh malam hari, orang maksiat malam hari. Karena itu kita minta kepada Allah dari kejahatan malam, karena banyak orang melakukan kejahatan di malam ini. Ya, makanya ada sholat terbaik, sholat sunnah, ya, yang lebih utama atau setelah sholat wajib adalah sholatul lail, sholat malam, sholat tahajud. Ketika orang lagi lelap-lelapnya tidur, kita bangun tengah malam, sholat yang paling utama, sholat malam, sholatul lail. Makanya saya yakin jamaah takwa ini pada rajin bangun malam. Amin. Urusan ke kamar mandi itu urusan masing-masing. Alhamdulillah. Ya Bunda ya. Tuh, malam. Lail itu artinya kan malam. Gosikin hijau wakop ini malam yang telah gelap gulita. Biasanya malamnya tuh sudah tengah malam, sudah gelap sekali. Sekitar jam 10, 11, 12 terus gelap itu. Makanya itu kejahatan tuh di waktu-waktu itu. Di waktu-waktu malam. Pencurian, perampokan, ya, begal malam hari itu luar biasa. Begal motor hilang, ya kan? Begal dengan sadisnya sekarang orang melakukan di waktu malam. Allah Akbar. Wah, rahasia malam itu luar biasa. Inna nasyatal lail ya asyadu wa awwaqu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan waktu itu kalau kita sholat lebih terkesan, lebih menyentuh, lebih berkesan. Doa mustajab, dosa diampuni orang-orang yang selalu bangun malam untuk qiyamul lail tahajud. Rasulullah dijamin Allah masuk surga. Rasulullah dijamin Allah ampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Tapi setiap malam beliau bangun malam untuk tahajud. Ya, padahal udah dijamin masuk surga. Padahal sudah dosanya diampuni. Bahkan tahajudnya Rasulullah, istri beliau Aisyah tidak kuat untuk mengikutinya karena lama berdiri ruku sujudnya untuk sholat malam itu. Allah Akbar. Bahkan dalam riwayat lain kakinya bengkak saking lama berdiri ruku sujudnya sholat malam. Saya yakin di sini jamaah at-taqwa juga banyak yang kakinya bengkak.
Ada yang asam urat, jatuh dari motor, jatuh dari kamar mandi. Ibu ya, sholat malam. Ya, apalagi sebentar lagi Ramadan. Nah, itu ada namanya qiyamul lail, bangun malam, tahajud, tarawih, witir, tadarus, i'tikaf, masyaallah. Sholat malam. Ya, kejahatan pun umumnya dilakukan di malam hari. Karena itu kita berlindung kepada Allah min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah malam gelap gulita. Kemudian ayat yang keempat, wa min syarrin nafasati fil uqad, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhulnya. Dulu Bunda umumnya ya, artinya ada juga yang laki-laki yang melakukan kejahatan itu, tukang sihir itu umumnya perempuan. Makanya ada yang kita dengar namanya nenek-nenek sihir kan ya. Nah itu kan, yang kakek-kakek sihir kayaknya jarang gitu ya. Ada memang tapi jarang. Ya, ada mak lampir, itu mah film ya. Macam-macam umumnya ibu-ibu tuh ya. Allah Akbar. Makanya kalimat ini lebih di sini disebut min syarrin nafasat. Nafasat itu artinya adalah wanita-wanita tukang sihir yang nafasati fil uqad, yang menghembuskan, meniup-niupkan sihirnya di buhul-buhul dalam cara dia melakukan sihirnya. Ya. Ini Allah Akbar. Dalam riwayat Rasulullah tadi kan Rasulullah pernah mengalami sihir yang dilakukan oleh seorang Yahudi gitu ya. Jadi sihir ini Bunda bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak beragama, orang yang beragama. Semua agama ini banyak orang yang melakukan sihir. Ya, dia menyimpang, bersekutu dengan setan jin, ya, dengan jin setan. Ya. Dengan golongan jin setan dia bersekutu lalu dia melakukan sihir. Di antaranya yang sering kita baca di dalam Al-Quran itu bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa ini ya menghancur dikelilingi oleh tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Ya, dalam cerita dalam Al-Quran itu dalam surah Al-Qasas bagaimana ya tukang-tukang sihir ini diperintahkan oleh Fir'aun untuk menunjukkan kehebatannya. Lalu dijelaskan bagaimana tukang-tukang sihir melemparkan tali-tali yang dia pegang. Tali-tali itu menjadi ular yang banyak mengelilingi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa saat itu ketakutan karena luar biasa, belum pernah dialami oleh Nabi Musa, dikelilingi oleh ular-ular yang sangat banyak. Segedung itu semuanya ular yang dibuat oleh tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Allah perintahkan tongkat yang dipegang Nabi Musa dilemparkan oleh Nabi Musa menjadi ular yang sangat besar, yang paling besar ularnya. Lalu ular yang besar itu memakan ular-ular yang kecil buatan tukang-tukang sihir. Mati semuanya, hilang semuanya. Dipegang lagi oleh Nabi Musa jadi tongkat. Tukang sihir itu sujud, taubat kepada Allah, minta ampun, masuk Islam. Fir'aun memerintahkan untuk membunuh seluruh tukang sihir kalau dia beriman kepada Nabi Musa, kepada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya dibunuh semua, tapi semuanya udah Islam, masuk Islam. Tukang sihir masuk Islam karena apa? Ini bukan sihir, ini mukjizat. Kalau sihir mudah dikalahkan, tapi mukjizat tidak pernah terkalahkan. Allah Akbar walillahil hamd. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Qasas, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa jala ahla siya'an yastad'ifu ta'ifatan minhum zabi abna'uhum wa yastahyi nisa'uhum innahu kana minal mufsidin. Sungguhnya Fir'aun telah berlaku zalim, sewenang-wenang di muka bumi, menjadikan penduduknya berpecah belah. Fir'aun ini menindas golongan di antara mereka,
membunuh anak-anak laki, membiarkan hidup anak-anak perempuan. Sesungguhnya Fir'aun itu termasuk orang-orang yang selalu membuat kerusakan. Allah Akbar. Jadi ini luar biasa ya. Jadi ini yang wa alqi ma fi yaminik talqaf ma sanau inna ma sanau kaidus sahir wal sahir haitsu ata. Surah Toha ayat 69. Lemparkan apa yang ada di tanganmu. Allah perintahkan kepada Nabi Musa. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Sungguhnya apa yang mereka buat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang. Jadi artinya Bunda, dari zaman Nabi Musa tukang sihir sudah ada. Sampai kiamat tukang sihir sudah ada. Tapi sihirnya zaman sekarang modelnya berbeda zaman dengan zaman dulu. Pakaiannya berbeda. Kalau dulu kan dukun namanya. Sekarang namanya bisa ustadz, bisa kiai, bisa ajengan, bisa habaib, bisa jadi ya, dengan pakaian gamis, sorban yang besar, dengan tasbih yang gede. Apa cirinya? Biasanya kalau kita datang kepada dia, itu ngasih amalan-amalan yang aneh-aneh. Makanya kita harus perhatikan. Misalnya nih, di antara Bunda punya masalah utang piutang, datang kepada orang yang ustadz atau kiai, lalu ngasih amalan yang aneh-aneh, nggak masuk akal. Misalnya dia ngasih tulisan yang kayaknya huruf Arab, ya, taruh di bawah ini, taruh di bawah ini, taruh di kantong, taruh di dompet supaya utangnya lunas dengan bayar mahar sekian rupiah. Ya, sakit nggak sembuh-sembuh, lalu sakitnya nanti akan dipindahkan ke binatang, ke kambing misalnya, kan ada kan ya? Nah, ada tuh yang begitu model-model sihir-sihir zaman sekarang itu pakaiannya ustaz, macam-macam. Makanya hati-hati kalau ibunda punya masalah lalu mengadukan masalah kepada yang namanya ustaz tadi, mengamalkan hal-hal yang di luar nalar, di luar akal kita, itu biasanya sihir. Itu mengundang makhluk lain namanya jin, dan itu sangat berbahaya ya bagi kita. Apalagi sekarang ada yang lebih aneh lagi, boneka dipelihara. Alhamdulillah ya Allah, dia adopsi sampai mengeluarkan uang puluhan juta. Ya Allah, seperti anak sendiri kayak bayi, dibawa-bawa kemana-mana, ada namanya lagi. Allah, katanya boneka ini memiliki keberuntungan. Dikata boneka nggak mau, ini bayi. Boneka kata bayi, aneh aja. Ini orang gila lebih gila dari orang gila. Saya juga punya boneka, Bu, bagi anak saya yang umur 4 tahun. Perempuan, ya wajar dia mah anak tahun 4 tahun bawa boneka kemana-mana ya buat mainannya. Ini orang yang udah aki-aki ya. Ya Allah, udah jenggotan, ya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati nih Bu ya, jangan ikut-ikutan lah. Masa orang yang sering ngaji ikut-ikutan melihara boneka, ada keberuntungan katanya, urusan lancar, rezeki lancar, ya Allah. Nah kalau Bunda datang punya masalah, lalu ustaznya mengatakan begini, kalau punya rezeki susah, utang lunas, sholat duha, sedekah perbanyak, istighfar perbanyak. Nah itu amalan yang jelas. Memang perintah Allah dan perintah Rasulullah. Nah, itu mah bukan sihir, itu bukan guna-guna, itu bukan jin. Amalan yang jelas tuntunannya dari Al-Quran dan Sunnah itu memang kita bisa amalkan. Ya, tapi kalau ada yang aneh-aneh gitu, pindahin ke binatang, kemudian maharnya pun kadang-kadang aneh, puluhan juta, bayarannya, waduh, nah ini hati-hati ya Bunda ya. Nah itu mungkin. Karena itu kita minta kepada Allah dijauhkan dari sihir ini. Baik orang yang sihir atau kita datang ke tukang sihir. Pakaiannya sekarang hati-hati, banyak yang kesaru kita. Ini ustadz beneran atau dukun begitu kan? Makanya hati-hati. Ya Bunda ya, tuh. Dalam surah Al-Falaq ini kita minta kepada Allah perlindungan dari tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul, min syarri nafatsati fil uqad. Yang terakhir ayat yang kelima, wa min syarri
hasidin ija hasad, dari kejahatan pendengki orang yang hasud apabila ia dengki. Apa itu hasud? Hasud itu adalah orang yang mengharapkan lenyapnya kenikmatan pada orang lain. Artinya dia enggak senang kalau dia itu dapat nikmat. SMS itu hasud. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Tetangga punya motor baru meriang, tetangga beli mobil baru masuk rumah sakit. Jadi orang yang dapat nikmat kita kesusahan, kita nggak mau tuh. Bagaimana caranya supaya nikmat yang Allah berikan kepada tetangga kita hilang, lenyap? Kita yang punya tuh motor baru, mobil baru, supaya orang lain tuh lenyap nikmat darinya. Ya, itu namanya hasud, iri hati, dengki. Ini penyakit yang luar biasa. Allah al-hasad, hasud ini penyakit kalau dilakukan pada seseorang maka akan menghapuskan amal-amalnya seperti api yang menghanguskan kayu bakar. Riwayat lain seperti rumput kering dikena api. Kira-kira gimana? Cepat kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita ngaji, kita baca Quran, kita zikir, hangus amal kita karena penyakit hasud, iri hati, dengki ini. Makanya min syarri hasidin asal ini, baik kita yang hasud atau orang lain yang hasud, kita minta kepada Allah lindungi. Ya Allah, lindungi hamba dari sifat hasud. Ya, cabut dalam diri hamba sifat-sifat hasud. Lindungi hamba, keluarga hamba dari orang-orang yang hasud. Ini min syarri hasidin ida hasad. Umumnya hasud ini satu level, Bu. Biasanya orang yang kerja dengan orang yang kerja, pedagang dengan pedagang, orang kantor dengan orang kantor, tetangga dengan tetangga, teman dengan teman. Bisa jadi ustadz dengan ustadz juga bisa hasud. Iya benar. Kenapa? Dia lebih terkenal begitu ya. Wah, bagaimana dia jatuhkan tuh ya pengaruh ustadznya tadi. Ya Allah, ada tuh, hati-hati. Makanya selevel biasanya tuh. Politikus sama politikus, ya kan, ahli hukum dengan ahli hukum. Hasud ini penyakit nih, masya Allah. Nauzubillahi min dzalik wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, tapi kata Rasulullah, la hasada fil isnain. Tidak boleh hasud kecuali dua hal. Artinya dua hal ini kita boleh hasud. Yang lain-lainnya tidak boleh kecuali dua hal. Boleh hasud. Apa itu? Orang yang dapat nikmat Allah yaitu berupa ilmu, dia amalkan ilmu itu siang malam, lalu kita iri, dalam artian iri yang positif, ya, supaya kita seperti dia punya ilmu, kita mampu amalkan. Contoh sederhana lah, anak tetangga kita tuh anaknya hafal Al-Quran, kita ingin supaya anak kita juga hafal Al-Quran. Kita iri itu. Iri yang bagus, iri yang positif. Akhirnya kita masukkan anak kita ke pesantren tahfizul Quran supaya anak kita seperti anak tetangga kita yang hafal Al-Quran. Itu iri yang positif. Ya, bukan kalau iri yang negatif. Tetangga kita tuh anaknya juara Indonesia Idol, juara KDI. Bapak tuh bisa joget, bisa nyanyi. Nah, itu iri yang negatif itu mah ya. Kalau ini yang positif, orang didapat ilmu, dia amalkan siang malam, kita ingin seperti itu. Anak kita ingin seperti itu. Yang kedua, iri yang dibolehkan adalah kepada orang yang punya harta, lalu dia infakkan hartanya siang malam. Udah kaya, dermawan lagi. Zakat, infak, sedekah, wakaf, dermawan. Kita ingin seperti orang itu. Tetangga kita itu luar biasa baiknya sama orang. Gak tegaan melihat orang miskin. Kalau ada janda-janda tua dia santuni, kalau ada janda-janda muda dia itu orang lain ya. Misalnya ya, kita ingin seperti orang yang seperti dermawan, maksudnya buku dermawan. Allah. Ya, jadi hasud ini luar biasa, jangan sampai. Jadi iri hati boleh dua, punya ilmu, amalkan. Dia punya harta, dia sedekahkan. Iri hati yang dibolehkan.
Tapi selain itu haram hukumnya, karena menghancurkan kebaikan kita. Amal soleh kita hilang hangus seperti kayu bakar terbakar oleh api, seperti rumput kering terbakar oleh api sangit. Saking cepatnya itu penyakit hasud ini. Ya, inilah diantara isi kandungan surah Al-Falaq. Masih ada waktu sebelum kita doa. Silakan kalau ada yang bertanya seputar surah Al-Falaq atau yang lainnya boleh silakan. Silakan, ada yang tanya?